Saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ibu ya, di sini saya dari Guru Penggerak Angkatan 9. Kebetulan saya mendapatkan tugas keterkaitan dengan modul 3.1. Di sini saya mau sedikit bertanya-tanya dengan Ibu keterkaitan apa yang menjadi tugas kami di sini. Kami mendapat tugas yaitu di sini kami harus menanya Ibu keterkaitan dengan dilema etika ataupun rujukan moral. Ini seperti ini. Apakah Ibu ada waktu untuk saya tanya ini? Siap. Ada waktu ya. Terima kasih Bu ya. Jadi seperti ini Bu. Kemarin saya telah melaksanakan beberapa tugas dari CGP calon guru penggerak di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ini. Jadi hari ini saya mau praktek nih seperti itu. Oke, jadi seperti ini yang menjadi pertanyaan pertama, kan Ibu sekarang sudah menjadi kepala sekolah di SDN 1 Berjaya. Jadi yang menjadi pertanyaan saya di sini Bu ya, selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi keterkaitan dengan kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral seperti itu? Di sini dalam penelitian itu dalam satu sekolah SDN 1 Berjaya ini, dilemanya itu anak-anak untuk berkaitan belum bisa banyak membaca. Tentunya anak-anak itu keterlambatan dalam segi membaca sehingga pelajaran-pelajaran yang lain bisa ketinggalan. Tetapi di sini dituntut juga harus naik kelas. Nah, dalam situ usianya kalau dinaikkan dia terus berkembang, tetapi dalam segi pengetahuannya dia terlambat karena dalam segala sesuatu itu kalau kurangnya membaca dia akan tertinggal dengan kawan-kawannya dalam segi pelajaran, dalam segi materi yang diberikan gurunya. Dia satu-satunya kalau belum bisa membaca dia tentunya satu permasalahan. Ya, satu permasalahan. Tetapi dituntut harus naik. Gitu. Nah, itu dalam permasalahan di dalam sekolah menurut penelitian saya. Gitu Mas. Jadi adanya dilema antara dia itu ibu kasihan dengan kebijakan yang ada di sekolah. Oke. Usianya Seperti itu ya. Tidak dinaikkan, dia usianya udah dimana ya dia layak dinaikkan Iya, dari benar usia, sekali, Bu. tetapi dia ketinggalan dalam segi dilemanya membaca. Gitu. Oke. Bagus. Mungkin seperti itu kebanyakan ya Bu ya masalahnya. Iya. Selanjutnya ini Bu, selama ini bagaimana sih cara Ibu untuk mengambil keputusan terhadap dilema seperti itu Bu? Jadi sudah kasihan gak dinaikkan, mau dinaikkan kok nggak bisa membaca, itu bagaimana Ibu cara mengambil keputusannya? Dengan langkah itu kita musyawarah dengan gurunya tentunya, dengan wali muridnya, di mana usaha anak ini supaya dia naik kelas dan di tingkat kelas yang baru dia bisa membaca dengan apa adanya eskul, dengan gurunya sendiri, dan didorong oleh kedua orang tuanya yang ingin mendorong anak itu supaya bisa membaca di kelas yang akan datang. Jadi adanya komunikasi Bu ya, Iya. antara dari pihak guru, orang tua. Bagus sekali Bu. Terus seperti ini Bu, ada sebuah langkah-langkah sih itu tadi prosedurnya itu seperti apa sih Bu nanti prosedurnya yang Ibu lakukan selama ini seperti apa?
Jadi untuk tindak lanjutan kepada anak itu. iya seperti itu. Nah itu salah satunya untuk melangkahkan anak itu supaya lebih pintar, dilangsungkan dengan kedua orang tuanya yang menunjang dan gurunya yang gesit untuk mengajar, sehingga anak itu tidak bisa membaca dan prosedurnya itu membimbing anak itu lebih maju lagi, lebih modern lagi, lebih ke akhlaknya yang lebih mulia lagi. Itulah bimbingan dari seorang guru dan penunjang daripada orang tua. Terima kasih Bu ya. Selanjutnya Bu, ini pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa yang selama ini Ibu anggap itu lebih efektif dalam pengambilan keputusan itu Bu, dalam kasus seperti ini, yang menurut Ibu yang efektifnya yang seperti efektif yang lebih maju itu mendorong anak tuh selalu ingin belajar di rumah, dorongan dari orang tua, dan di sekolah tentunya orang tua dengan guru harus bekerja sama. Oh gitu, waduh. Ya. Jadi harus adanya kerjasama antara wali dengan sekolah guru, ya, dengan guru ya, itu ya, supaya anak itu bisa berhasil. Oke, selanjutnya Bu, tentunya kan seperti itu kan ada sebuah tantangannya Bu Ya. ya. Kira-kira tantangannya itu apa Bu? Tantangannya tentunya kalau orang tuanya udah mau maju, mau mendorong, gurunya mau, dan anak ini banyak yang menyatakan karena dia tertekan di penekanan itu harus bisa. Oh gitu ya. Harus bisa. Dia akhirnya dia malas gitu. Saya karena dia tidak tahu, malas. Ada tekanan orang tua, ada tekanan guru. Nah, di antara kita memaksakan dengan anak itu sehingga gimana dirayu gimana, tapi kalau menurut dia itu nggak ada kemauan, ditunggunya sebegitu saja, itu kendala awal itu. Jadi anak-anak itu yang tidak sadar, yang ingin maju, kadang anak itu meremehkan kegiatan itu. Ada diadakan ekskul, dia tidak datang gitu. Ternyata orang tuanya udah menyerahkan, dia percaya 100%, anaknya pulang. Nah itu kendala-kendala yang sering ditemukan yang menjadi tantangan Bu ya, tantangan dari tantangan dengan anak itu sendiri. Kadang mau diapakan, dipaksa, itu ya tidak bisa lagi. Benar sekali Bu. Menunjukkan gimana usahanya, anak itu sadar sendiri, dia akan belajar, dia akan pintar. Nah sadar itu diri Bu ya, sadar diri sendiri. Oke. Selanjutnya seperti ini, kalau Ibu mendapatkan sebuah kasus-kasus seperti ini Bu ya, kira-kira untuk penyelesaiannya ini apakah Ibu perlu sebuah penjadwalan atau apa, itu perlu nggak Bu menurut Ibu? Kalau itu tidak perlu, karena kalau seandainya anak itu tergendala, tidak akan diwaktukan hari apa saja, tak langsung panggil orang tuanya dengan gurunya, bagaimana kendala ini, anak ini harus sukses. Caranya bagaimana, diberikan ekskul tadi ya, bimbingan dengan seorang gurunya, dan didorongkan oleh orang tuanya. Tidak akan hari Kamis, akan hari Selasa, tidak hari apa. Pokoknya harus sekarang hari itulah kita ini rencanakan, anak-anak ini harus belajar, semoga ia bisa membaca. Jadi itu. Selanjutnya seperti ini Bu. Adakah di sini seseorang atau faktor-faktor yang menjadi mempermudah dalam Ibu mengambil keputusan? Mungkin ada faktor orang-orang atau faktor yang lain mempermudah untuk Ibu mengambil sebuah keputusan dalam menyelesaikan kasus ini Bu. Itu faktor utamanya guru. Oh gitu ya. Ya, faktor utamanya guru, yang kedua orang tuanya. Gitu. Itu. Jadi faktor utamanya jadi adanya kerjasama dari guru dan orang tua gitu Bu ya. Orang tuanya itu faktor untuk menyukseskan anak tersebut.
Terima kasih Bu. Terus selanjutnya nih yang pertanyaan terakhir Bu ya. Dari semua hal yang disampaikan pada pembelajaran, apa yang dapat Ibu petik daripada pembelajaran ini Bu ya? Kira-kira apa sih yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan saat terjadinya dilema etika? Setelah kita mengambil keputusan itu, adanya anak yang tidak bisa membaca, akhirnya kita memberikan program tersebut, insya Allah anak itu akan bisa membaca. Dari ketekunan seorang guru dan tunjangan dari orang tuanya, maka anak itu bisa melakukan perubahan dari tadinya tidak bisa membaca, sehingga dibimbing oleh guru-gurunya bagaimana usaha guru itu supaya anak itu bisa berubah, bisa membaca, bisa matematik, bisa mengenal lingkungan dan sebagainya, sehingga dia tadi nggak bisa menjadi bisa. Tadi dia tidak senang membaca, sekarang bisa membaca karena usaha dari seorang guru dan tunjangan daripada orang tua. Terima kasih Bu ya. Alhamdulillah, jadi saya juga bisa mendapatkan ilmu dari Ibu pada pagi hari ini atas diskusi ngobrol kita. Jadi wawancara ini, alhamdulillah, makasih Bu ilmu yang telah Ibu berikan kepada saya. Jadi saya akan menjadi di sini akan menjadi contoh bagi saya calon guru penggerak, menjadi ilmu bagaimana saya nanti menghadapi masalah-masalah yang seperti yang Ibu hadapi. Ya. Sekali lagi makasih Bu ya atas waktunya. Ya. Cukup Bu ya kayaknya. Iya, terima kasih. Saya kembali ke kelas. Iya, Waalaikumsalam.